Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelas 12 Kimia 2 SMA Negeri 1 Lebong akan menampilkan video wawancara tentang usaha kerupuk kijing. Sebelumnya, perkenalkan, saya Puan Maharani. Saya Jenita Aisyah. Saya Nafia Nursela. Saya Adian Nafisa Kojang. Saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dengan Bapak Darwin selaku Ketua UPPKA Kerupuk Kijing Tanjung Jati. Baiklah Bapak, kami di sini ingin mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, udah berapa lama kerupuk kijing ini berdiri? Kurang lebih 1 tahunan ya kita membuat kelompok ini. Berapa modal Bapak untuk usaha kerupuk kijing ini? Untuk modal biasanya dalam 1 kilo adonan bahan mentah kita membutuhkan sekitar kurang lebih 100.000 ya. Itu untuk modalnya. Biasanya kita membuat sesuai dengan pesanan. Misalnya makin banyak pesanan, semakin banyak yang kita adon gitu. Kalau modal yang didapat dari usaha ini? Sebelumnya ini modalnya kita patungan dari beberapa anggota, patungan terus untuk membeli bahan-bahan ya, beli perlengkapan dapur, semuanya kita beli dari patungan. Nah, termasuk juga dari patungan itu untuk modal membuat adonan itu. Jadi anggota dalam usaha ini banyak? Kita dalam kelompok UPPKA Kerupuk Kijing ini anggotanya lebih kurang sekitar 11-12 orang. Tapi sekarang kita lebih mencari lagi sekitar 25 orang ya. Itu berasal dari daerah sini atau luar daerah? Anggota kelompok kita khususkan dari Kelurahan Tes ya, karena ini kan kelompok UPPKA Tanjung Jati ini kita memegang ini kelompok khusus Kelurahan Tes, karena di kelurahan lain ada kelompok lain gitu. Baiklah, untuk pertanyaan lainnya akan ditanyakan oleh rekan kami yaitu Puan. Baiklah, kalau boleh tahu nih Pak, apa aja sih bahan dalam pembuatan kerupuk kijing ini? Dalam pembuatan kerupuk kijing ini bahan dasarnya adalah kerang ya. Kalau kata kita di sini itu kijing. Bahan dasarnya daging kerang ini, daging kijing ini, dan juga ada juga komposisinya tepung tapioka, minyak goreng, penyedap rasa ya, dan lain-lainnya. Terus alasan Bapak milih untuk jual kerupuk kijing ini apa Pak? Karena ini sumber daya alam kita, khususnya di Danau Tes ini, kijing ini sangat melimpah ya, dan belum pernah tersentuh lah istilahnya, belum pernah dimanfaatkan secara khusus oleh masyarakat di Kelurahan Tes itu khususnya. Nah, dan kita mencoba mencari jalan keluarnya bagaimana nanti bisa dimanfaatkan, dan solusinya adalah kita membuat ini kerupuk kijing ini agar bermanfaat ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya teman kami Jenita mau bertanya Pak. Baiklah, saya Jenita. Dalam proses pemasaran, apakah ada kendala seperti kurangnya konsumen? Untuk pemasaran kita sekarang lebih ke dari medsos ya, media sosial melalui Facebook, dan juga biasanya ada juga 1 atau 2 yang sering datang ke sini. Tapi kalau kami secara pemasaran ke toko-toko itu belum. Nah, untuk sementara ini biasanya dan sering ya, sekarang ini Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang memesan ya, biasanya sampai 10 kilo yang mentahnya ya. Begitulah kalau untuk pemasaran ya. Apakah Bapak terinspirasi dari olahan wilayah lain? Kalau terinspirasi dari wilayah lain sih enggak juga. Soalnya ini dari ide-ide kita bersama juga ya, dari kelompok, anggota kelompok.
karena banyaknya ya bahan baku di danau ini, di danau tes ini khususnya. Jadi kita mencari cara, giat mencari cara bagaimana caranya agar potensi yang ada ini bisa dimanfaatkan dan menjadi berguna ya, dan mendapatkan ini, meningkatkan ekonomi ya dalam kelompok kita. Makanya kita memilih kerang ini, kijing ini untuk jadikan bahan dasar pembuatan kerupuk. Apa yang membedakan kerupuk kijing ini dengan kerupuk lainnya? Oh, tentu berbeda ya, karena ini mempunyai ciri khas yang khusus dan juga tidak sama dengan bahan-bahan lain terbuat dari ikan, karena ini kijing ini mempunyai protein yang tinggi ya, dan juga zat kapurnya sangat tinggi. Itulah alasan kita khusus memilih kijing ini untuk bahan dasar pembuatan kerupuk kita. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Sakojon. Baiklah Pak, saya di sini akan menanyakan bagaimana cara Bapak memasarkan produk ini. Kita memasarkannya, produksi kita ini biasanya melalui medsos ya, dari media sosial, chat ya, dan ada juga yang ini datang langsung ke sini dan kita menjual di warung kita di sini nih, wisata ini kan. Gratis loh. Tapi selain itu juga sering juga dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang bisa bahan yang mentahnya, dan sering juga memesan yang sudah digoreng. Ya, cara kita memasarkannya gitu. Ya. Berarti tergantung pesanan gitu Pak? Ya, tergantung dengan pesanan. Kalau pesanannya lagi banyak pesanan, kita kejar target. Ya. Tapi untuk sehari-harinya kita bikin juga, tapi enggak terlalu banyak sih. Bisa 1 atau 2 kilo aja. Lalu bagaimana Bapak menangani persaingan pada penjualan produk ini? Terkhusus kerupuk kijing kita ini, persaingannya kayaknya belum ada, tapi kalau persaingan jenis-jenis kerupuk banyak sih, misalnya kerupuk ikan kan, kerupuk yang lain. Persaingannya ya begitulah, kita gencar ya dalam mempromosikan kerupuk kijing kita ini di medsos, terkhususnya di medsos lah, karena sekarang ini sudah zaman modern kan. Iya. Lebih cepat ini tersampaikan ya, kita promonya lewat medsos Lebih luas. lebih luas. Baiklah Pak, itu tadi beberapa pertanyaan wawancara yang kami ingin tanyakan pada Bapak. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Kami dari SMA 1 Negeri Lebong Pak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun proses pembuatan kerupuk kijing sebagai berikut. Prakarya adalah hasil kerja yang belum jadi, penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan permasalahan serta pemanfaatan peluang pengertian dari kewirausahaan. Budaya adalah usaha yang terencana untuk pemeliharaan tanaman atau hewan, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan untuk menciptakan sebuah karya dinamakan
itulah video wawancara. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye.